Tingginya kapasitas kebutuhan penampung sampah di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta minimnya gaji para pekerja sampah hingga sejumlah pemulung putus sekolah. Pada Sabtu siang, calon Wakil Bupati Bogor, nomor urut 1 Ade Ruhandi atau Jaro Ade, mengunjungi tempat pembuangan sampah akhir, atau TPA Galuga, di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Calon Wakil Bupati dari Partai Golkar ini akan merapikan seluruh kebutuhan TPA Galuga hingga anak putus sekolah saat terpilih nanti. Tingginya kebutuhan lahan akan pembuangan sampah di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga mengalami overkapasitas di tempat pembuangan sampah akhir Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sabtu siang, calon Wakil Bupati Bogor nomor urut 1 Ade Ruhandi kunjungi lokasi pembuangan sampah Galuga. Belanja masalah yang biasa dilakukan kader Golkar ini, membuat pihaknya miris karena selain minimnya upah pegawai sampah, sistem pengelola sampah kali ini pun dianggap kurang maksimal. Janji politik paslon nomor urut 1 ini dilakukan di hadapan ratusan pemulung hingga para pekerja sampah di TPA Galuga Bogor. Menumpuknya sampah rumahan perusahaan hingga pasar yang kerap terjadi setiap hari di TPA Galuga Bogor kali ini membuat calon Wakil Bupati Bogor gerah dan akan menstabilkan kembali sistem pengelolaan pembuangan sampah yang lebih berkembang hingga akhirnya semua lini yang terlibat di TPA Galuga bisa berjalan sesuai aturan dan kebutuhan yang diharapkan. Satu, permintaan kami naik gaji setara dengan pekerjaan kami. Terus untuk masalah armada yang minta ditambah lagi, Pak. Itu aja. Namanya siapa? Selama kegiatan roadshow pasangan calon nomor 1, saya selalu dikeluhkan masalah sampah oleh masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada saya. Sehingga saya sudah berkunjung juga ke tempat pembuangan sampah air yang Nambo. Ternyata belum menyelesaikan masalah juga. Ya, sehingga pada hari ini, kebetulan jadwal di Dapil 4, saya berkunjung ke tempat pembuangan sampah Galuga. Yang sudah kita lihat begitu numpuk ini sampah, tapi ternyata persoalan yang harus dibenahi banyak. Pertama, untuk gaji para pegawai itu harus mendapat atensi khusus. Harus ada penambahan gaji. Karena cuma sehari 85.000. Tadi pengakuan dari para pekerja yang di kendaraan angkut sampah. Yang kedua, kita ingin memastikan kalau bicara sampah ini kan ada sampah masyarakat yang dan juga penyelesaian sampah di Galuga ini kan belum sesuai dengan Kepres, ya, masih di sini ditumpuk, ditimbun, ya, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 1, insya Allah punya komitmen untuk menyelesaikan sampah dari hulu sampai hilir. Sehingga pertama peluasannya harus kita pikirkan, tapi nanti pengelolaan sampah ke depan tidak bisa seperti ini, harus sesuai dengan Perpres. Kalau nggak salah Perpres 35. Jadi harus diselesaikan. Kalau ini kan membuang sampah, menampung sampah, gitu kan, belum menyelesaikan sampah. Ya. Pak, satu lagi Pak, tadi terkait ada anak kecil yang pemulung yang putus sekolah. Ya, tadi kita cukup prihatin. Ternyata tadi ada anak putus sekolah, SD kelas 5, dan saya sudah minta tadi ke Pak Aan untuk ditindaklanjuti ke desa keluarganya agar dia boleh tetap usaha tapi jangan sampai putus sekolah. Ya, nanti kalau pemulung kan memang sudah menjadi kebutuhan dia sehari-hari usahanya di sini kan itu. Nah, tapi yang harus kita pikirkan adalah bukan hanya pekerjaannya, tapi sisi kesehatannya, termasuk pendidikannya. Jangan sampai bekerja di sini menjadi pemulung, tapi ada temuan kita ada anak putus sekolah, nggak boleh. Dari Bogor, Jawa Barat, Beni mengabarkan.